الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada saat penyembelihan hewan kurban kemarin, qadarullah cabang kami dianugerahi hewan kurban oleh Allah cukup banyak dibandingkan dengan jumlah warga kami. Karena jumlah warga kami diperkirakan tidak mampu untuk menangani penyembelihan tersebut, kami sebagai panitia meminta bantuan kepada bapak-bapak dan pemuda kampung sekitar majelis, dan alhamdulillah mereka kerso membantu kita. Pertanyaan, apakah hal ini diperbolehkan? Apakah diperbolehkan mereka yang membantu diberikan daging kurban sedikit lebih banyak dibanding warga majelis? Dan bolehkah niat kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha dan hewan kurbannya disembelih di antara tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah, Ustaz? Boleh hewan kurban disembelih sampai akhir hari tasyrik, boleh. Niat kurban sesudah sholat Idul Adha ya boleh. Meminta bantuan pemuda-pemuda untuk menangani hewan kurban, termasuk menyembelih dan membagikan, itu juga boleh. Diberi bagian lebih ya boleh saja. Pertanyaannya, cabang tersebut kalau sudah tahu kelebihan hewan kurban, ini nyembelihnya di mana? Apakah disembelih di cabangnya sendiri atau dalam kebersamaan di tempat-tempat penyembelihan yang sudah ditentukan? Kok harus sampai minta bantuan dari warga kampung sekitar? Apa sudah serapuh itu kebersamaan kita? Saya nanti minta ya, ini cabang mana ya? Saya dikirim nanti, dikasih tahu ini cabang mana. Jangan-jangan ini tidak ada dalam kebersamaan di tempat-tempat penyembelihan yang sudah kita tentukan. Kalau begitu cabang ini tidak samaan wa ta'atan namanya. Tidak itoah lagi, tidak taat lagi. Ustaz Marjono, nanti cabang mana? Saya diberitahu. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh gitu loh. Boleh minta bantuan, boleh. Dengan sinergi dengan pemuda sekitar boleh saja, baik itu. Tetapi yang ingin kami tahu, ini itoahnya bagaimana gitu loh. Dengan ketentuan kebijakan majelis ini itoahnya bagaimana? Harusnya warga masyarakat, warga kampung sekitar majelis tempat kita menyembelih itu, beliau-beliau itu tidak perlu repot. Cukup beliau lenggah di rumah, datang antaran daging kurban dengan patut itu loh, isinya patut. Tidak perlu beliau-beliau warga masyarakat lelah dan lain sebagainya. Di mana ada MTA, usahakan bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar. Itu sebagai dakwah juga. Maka untuk dakwah yang demikian, kita khidmah kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, sehingga cukup masyarakat kaitannya dengan kurban. Masyarakat cukup istirahat di rumah-rumah, kita yang melayani, kita yang mengerjakan, kemudian kita antarkan ke rumah-rumah masyarakat. Itu baru bermanfaat. Lah untuk pelayanan yang maksimal, maka harus dalam kebersamaan. Untuk bisa bersama ditentukan tempat-tempat penyembelihan dalam kebersamaan. Panitianya seluruh warga MTA. Ini panitia pusat 1 sampai 7 jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya itu? Mohon maaf belum. Nah, ini Ustaz Ghazali ada di pusat 1 ini. Ini ya mas'ul kurban tidak ada semua ini, ya toh? Ya, tidak ada semua ini mas'ul kurban ini. Ya. Kalau dianggap rata barangkali sampai 4.200. 4.000 ya, 4.000. Panitiaan ada 4.000 dari pusat 1 sampai 7. Semuanya itu warga MTA. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekitar majelis. Pelayanan itu ya harus maksimal. Kita melayani masyarakat dengan maksimal kaitannya kurban ini. Biar masyarakat istirahat di rumah, nanti sudah selesai kita antar ke rumah-rumah masyarakat itu.
Atau bisa jadi di cabang ini tadi tidak ada koordinasi yang baik, jalan sendiri-sendiri. Kalau cabang jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi dengan warga cabang dan perwakilannya, ini menjadi tidak baik. Al-haq bila nidom yaglibul batil bin nidom. Kebenaran tanpa terorganisir dengan baik akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, ini sudah masuk cabangnya, tapi tidak untuk kami sebutkan di sini. Ini loh sudah tertulis ini. Ini ranah internal nanti ya. Akan kami panggil nanti cabang ini, semua pengurusnya. Kenapa kok seperti itu? Apa tidak ada komunikasi dengan warga cabang? Tidak ada komunikasi dengan perwakilannya, sehingga jalan sendiri, peh rumangsa isoh. Kebersamaan itu Bapak Ibu bukan hanya karena rumangsa isoh. Kalau kita beri kebijakan semua cabang, insya Allah sudah mampu bergerak sendiri-sendiri, sudah mampu, bisa semua. Tapi itu tidak baik untuk kebersamaan dan tidak akan maksimal. Adanya kita kebersamaan kolektif seperti ini, disatukan tempat penyembelihannya biar masyarakat itu rata gitu loh. Bisa jadi di cabang panjenengan kelebihan hewan kurban, di cabang lain kekurangan, sehingga tidak semua masyarakat kebagian. Lah kelebihan yang ada di panjenengan gunakan untuk menutup kekurangan yang ada di cabang lain. Itulah kebersamaan. Jadi saling menguatkan, saling melengkapi. Sudah tahu kelebihan kok. Mungkin cabang di perwakilan tersebut ada yang berkekurangan. Masyarakat sekitar majelis mungkin ada yang tidak kebagian, atau terbagi rata ning bagiannya mung sithik-sithik. Samplokan entek gitu. Maka dikuatkan dari cabang yang ada di perwakilan itu. Inilah kebersamaan. Sehingga masyarakat tidak perlu capek-capek, tidak perlu kesel-kesel. Kita melayani ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Masyarakat tidak perlu capek-capek. Kita layani dengan maksimal, dengan baik. Ya ini bisa dipastikan, mesti cabang ini jalan sak karepe dhewe ini. Kalau betul loh ya, ingkana kama qala. Kalau apa yang disampaikan ini betul, ini cabang ini ya jalan sak karepe dhewe. Sosialisasi, anjuran kebersamaan, termasuk saling menguatkan kolektif dalam penyembelihan dan lain sebagainya, mungkin tidak digubris gitu. Terus seruan sabilillah menangani hewan korban itu juga mungkin tidak sampai ke warganya, ke warga MTA yang ada di cabang itu. Korban ini buahnya amal solehnya Bapak Ibu. Mulai dari kita korban itu jadi jalan ketakwaan. Kepanitiaan nyembelih hewan korbannya itu kalau ikhlas lillahi ta'ala jadi amal soleh. Termasuk yang membagikan itu amal soleh. Semua hal yang terkait dengan korban, mulai dari pekorbannya, panitia yang menyembelih, semuanya yang nguliti, yang motongi, yang besei, yang ngedungke ke masyarakat. Kalau itu ikhlas lillahi ta'ala, semuanya jadi tabungan akhirat. Jalan menuju takwa. Misal tahun ini belum diberi kemampuan oleh Allah korban, tapi kita diberi kemampuan tenaga, kemampuan fisik. Ayo jawab seruan sabilillah, jihad bil quwwah, jihad dengan fisik kita. Kita gabung dalam kepanitiaan korban, jadi tabungan akhirat. Masa iya cabang MTA kok sampai ngurusi hewan korban kok kualani gek wargane iki ngopo doan? Gek hewan korban iki ning cabang itu berapa? 1.000, 2.000? Lawang di
tempat penyembelihan yang kita tentukan aja ribuan saja selesai kok. Kenapa? Karena semuanya bahu-membahu sabilillah. Kok ini sampai kurang? Ini warganya pada kemana? Kalau sudah disampaikan ke warga MTA yang ada di cabang itu, kok tidak ada yang menyambut seruan sabilillah? Berarti cabang ini tidak mengamalkan hasil kaji. Hanya rutinitas ngaji, tapi tidak istiqomah mengamalkan hasil kaji. Hanya datang pulang, datang seruan sabilillah, kepanitiaan korban, pamit, do pilih piknik kabeh, mumpung long weekend. Ini perlu nanti akan kita pantau ke cabang itu secara langsung ya. Kalau memang di situ hanya formalitas rutinitas ngaji, tidak mengamalkan hasil kaji, lah untuk apa? Lebih baik ditutup cabang itu. Ngaji di MTA itu bukan hanya sebatas formalitas rutinitas ngaji. Selain istiqomah ngajinya, juga istiqomah mengamalkan hasil kaji. Termasuk istiqomah mengamalkan hasil kaji itu dengan penuh rasa syukur, ikhlas, semangat menyambut semua seruan sabilillah. Ini matur nuwun, ada pertanyaan ini ya. Sehingga akan kami pantau secara ketat ini cabang ini. Nah sudah tidak semangat sabilillah, ya wis ngajine aja nganggo jeneng MTA. Nganggo jeneng liyane kono. Jeneng ATM ya silahkan, TMA ya silahkan. Selama masih pakai nama MTA, wajib istiqomah ngaji, istiqomah mengamalkan hasil kaji. Termasuk istiqomah mengamalkan hasil kaji tadi sudah disampaikan, semangat menyambut seruan sabilillah, kegiatan-kegiatan sabilillah. Manusia itu hanya akan ada nilainya kalau dia punya nyawa, kan begitu. Kemarin sudah kita jelaskan toh, kalau tidak salah di Ahad kemarin sudah toh. Ini ya gambarannya itu seperti ini. Manusia itu terdiri dari fisik, ini jasad. Jasad ini tidak berarti apapun kalau tidak ada ruh. Ruh di sini bisa nyawa, ya tahu? Ruh ini enggak, jasad yang masih bernyawa, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak ada ilmu. Punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau ilmunya tidak diamalkan. Punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, diamalkan, tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau amalnya tidak ikhlas. Ini loh, satu kesatuan. Sekarang panjenengan dengan kita ini masih gelem cedak-cedakan di sini, sebab kenapa? Sebab kita masih punya nyawa. Coba kalau saya sudah tidak punya nyawa, tinggal jasad, terus ditempatkan di kursi ini, jadi kan kerso cedak saya. Tidak mau, batang sudah mambu. Batang paling mambu itu batangnya menungso. Ning menungso itu paling kementus. Wis kementus kaya irus, ambune prengus. Luwih prengus timbang wedhus. Itulah manusia tanpa nyawa gitu. Kalau kita sudah tidak punya nyawa, dipikul orang, ada sing ngendeke terus ngenyang, kira-kira ya, kita tidak punya nyawa, dipikul oleh orang, terus ada orang yang memikul berambang 1 kilo, kira-kira sing dinyang sing ngendi? Berambang 1 kilo gitu. Nggak ada yang ngenyang tubuh yang tanpa nyawa, itu nggak ada. Ketahuilah Bapak Ibu, keluarga kita itu masih mau dengan kita, masih dekat kita, masih mau salaman dengan kita yang mahram, itu karena kita masih punya nyawa. Mungkin masih ada yang hormat ke kita, ya karena kita masih punya nyawa. Coba kalau tidak punya nyawa,
Apa enek? Orang mau dekat-dekat. Paling wis dah segera bawa ke pemakaman, segera ditanam sana sendirian di dalam tanah, baru ditinggal. Kalau mau kemaki, mau kemayu, mau sombong, ingat nek wis ndak ada nyawa, wis toh. Ra enek sing ngelirik. Jasad ada, masih tubuh ini masih ada yang mau itu karena masih ada nyawa. Orang masih bernyawa tapi dia nggak punya ilmu, itu ya ndak ada nilainya. Ilmu di sini umum, semua ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mengandung kebenaran, itu disebut ilmu. Bapak Ibu jangan berpikiran sempit kalau mendengar ilmu. Itu yang dipikirkan hanya matematika, fisika, kimia, biologi. Yang eksak-eksak itu hanya bagian kecil dari ilmu yang begitu luas milik Allah. Ilmu eksak itu matematika, kimia, fisika dan lain sebagainya, itu hanya bagian kecil sekali dari luasnya ilmu Allah. Disebut ilmu itu kalau mengandung kebenaran. Islam baru menyebut itu ilmu kalau mengandung kebenaran. Disebut ilmu kalau tidak menyimpang dari kebenaran Islam, itu ilmu. Disebut ilmu kalau mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, bagi lingkungan dan lain sebagainya, itu ilmu. Maka orang Islam pasti orang yang berilmu. Ya toh? Dalam ayat pertama yang turun apa? Bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dengan cara membaca. Ayat pertama kali turun itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Artinya ilmu disebut ilmu kalau disandarkan kepada Allah, baru disebut ilmu. Tampaknya ilmu, tapi kalau sandarannya bukan kepada Allah, itu bukan ilmu. Oleh Allah nggak disebut ilmu. Ilmu yang tidak disandarkan bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak disandarkan kepada Allah yang Maha Menciptakan, pasti ilmu itu akan digunakan untuk merusak, bukan untuk maslahat, bukan untuk kebaikan, bukan untuk kebenaran, pasti digunakan untuk merusak. Kenapa? Karena tidak disandarkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka jadi aneh orang ngaku Islam tapi tidak punya ilmu. Padahal ayat pertama saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Carilah ilmu berdasar Allah kan. Niatnya karena Allah kan itu. Jadi ilmu yang kamu punya harus kamu usahakan dan kamu gunakan semuanya karena Allah gitu. Ini ilmu apapun termasuk ilmu pertanian. Allah nopo Pak kula niki naming tani. Ingat tani itu sayyidul bilad. Petani itu tuannya negeri, sayyidul bilad. Kalau sebuah negara atau sebuah negeri terjadi paceklik panjang, yang bertahan itu petani. Petani, peternak itu bertahan. Bapak Ibu ingat tidak dawuh Allah kepada Nabi Yusuf menghadapi paceklik? Buatlah lumbung-lumbung gandum. Apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran pasti akan terulang. Kalau di Al-Quran sudah disebutkan pernah terjadi paceklik panjang, satu hari nanti paceklik itu pasti akan berulang karena Allah abadikan dalam Quran. Tapi umat Islam tidak perlu khawatir menghadapi paceklik karena sudah ada petunjuk dari Allah yang ada di Quran. Ketahanan pangan gitu. Menghadapi paceklik itu ketahanan pangan, itu yang bisa bertahan. Berarti petani sayyidul bilad, tuannya negeri itu ya petani. Jangan merasa rendah diri. Petani itu dalam makalah disebutkan sayyidul bilad.
tuannya negeri, pemilik negeri itu petani. Terjadi paceklik, dia bertahan, masih bisa makan. Allah nggak dawuh itu pada Nabi Yusuf. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang, hey Yusuf, simpanlah mobil-mobil yang banyak menghadapi paceklik. Allah nggak dawuh begitu. Coba ini diingat itu Quran surat Yusuf ayat 47. Ini ilmu ini, petani, ilmu ini yang bertahan. Kondisi paceklik sedahsyat apapun yang bisa bertahan orang yang punya ketahanan pangan, yaitu para petani, peternak, perikanan, itu yang bertahan. Karena paceklik ini kan tentu banyak orang kelaparan. Karena semua manusia masih hidup pasti merasakan lapar. Kalau lapar tentu yang dicari makanan, tidak mungkin makan HP. Mari dibaca itu. Mohon izin saya baca dari 46 Ya. sampai 49 Ustaz. Ya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Ini petunjuk Allah kepada Nabi Yusuf menghadapi paceklik panjang 7 musim. Tentu Yusuf diberitahu oleh Allah. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada Yusuf terkait mimpi raja itu, raja Mesir, disampaikanlah oleh Yusuf akan terjadi paceklik panjang, maka untuk menghadapi itu 7 musim kamu tanam dulu. Nanti hasilnya jangan kamu habiskan. Kamu makan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan perutmu. Selainnya kamu simpan. Karena sesudah 7 masa tanam itu nanti akan datang 7 musim berikutnya paceklik yang sangat dahsyat, yang akan menghabiskan semua simpanan gandummu, kecuali hanya yang sedikit yang ada di bulir itu. Semua simpanan gandummu akan habis. Bahan-bahan pokokmu akan habis semuanya. Kalau kita panen langsung kita habiskan buat beli ini beli itu, datang paceklik dan tidak ada yang dimakan. Maka umat Islam itu harusnya tidak bingung menghadapi masa paceklik panjang, inflasi dan lain sebagainya. Misalkan arahan Allah itu jaga ketahanan pangan, menanam, panen, lainnya simpan, yang dimakan yang secukupnya, jangan berlebihan. Lah kita ndak panen berarti dol kabeh tukoke mobil, kok ke HP, kurang utang. Padahal kalau paceklik itu yang dibutuhkan manusia itu makan, kecukupan makan. Karena banyak orang yang kelaparan. Masa iya orang kelaparan nyari HP-nya untuk dimakan? Kan dijual baru belikan beras. Gak ada orang yang beli HP kalau itu terjadi paceklik panjang. Uang saja sudah tidak ada nilainya kalau sudah inflasi itu. Uang itu tidak ada nilainya. Yang dibutuhkan bahan makan. Punya uang melimpah tapi tidak punya makanan karena bahan makannya nggak ada. Apa yang Allah abadikan dalam Quran ini pasti akan berulang. Pasti akan berulang sebagai ujian
ujian keimanan, ujian ketakwaan gitu. Kalau tidak berulang, tidak mungkin Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran, itu tidak mungkin. Kalau kejadian itu berulang, umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, itu tidak perlu bingung-bingung, Allah sudah beri arahan ini. Itu ketahanan pangan, ketahanan pangan. Kalau sudah terjadi paceklik, inflasi, kalau dalam bahasa modern sekarang inflasi, orang sudah punya uang, nggak bisa untuk apa-apa. Mungkin satu butir telur harganya puluhan juta, kalau itu sudah inflasi. Satu dus mie puluhan juta harganya. Dan kalau itu paceklik, inflasi, nggak ada iman, tentu banyak kriminal karena masalah perut. Nah, ketahanan pangan ini dawuhnya Allah, bukan dawuh manusia, tapi langsung Allah yang memberi petunjuk. Sebuah negeri hanya bisa bertahan dengan baik kalau dia punya ketahanan pangan yang baik. Ini petunjuk Allah ya, ilmu. Maka Bapak Ibu yang petani, jangan rendah diri. Justru jenengan itu Sayyidul Bilad, tuannya negeri, pemilik negeri. Punya ilmu, pakar di bidang ilmu tertentu, itu tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah kalau tidak diamalkan. Amal di sini tentu harus soleh, tidak boleh toleh. Ada sementara orang dia beramal dengan ilmunya tapi untuk amal yang toleh. Lah orang Islam beramal dengan ilmunya harus untuk amal yang soleh. Amal soleh hanya bisa didapat kalau dia ikhlas. Meski punya jasad, punya nyawa, punya ilmu, punya amalnya, tapi kalau tidak ikhlas, ya ini nggak menjadi soleh, nggak bermanfaat di hadapan Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Maka ngaji di MTA, ilmu sudah dikaji, jasad masih punya nyawa, ilmu sudah dikaji, ilmu sudah diamalkan, amalannya harus ikhlas. Kalau ada pengajian MTA kok tidak menjawab seruan beramal secara ikhlas, maka itu hanya formalitas belaka, la yanfa ilmunya ya, nggak bermanfaat sedikit pun ilmunya. Punya ilmu, orang ngaji itu kan berarti punya ilmu. Wong dia ngaji secara tertib, berarti sudah punya ilmu. Datang seruan dari Allah untuk amal sabilillah, mengamalkan ilmunya di jalan Allah melalui kepanitiaan kurban. Kok tidak ada yang menjawab? Sampai berkekurangan, warga MTA tidak ada yang menangani, sehingga harus menjadikan lelah masyarakat sekitar majelis. Ini aneh gitu. Ini cabang-cabang lain, ingat jangan ditiru. Ini karakter buruk ini. Su'ul khuluqi yu'di. Karakter buruk, penyakit itu mudah sekali nularnya. Ini cabang A ini karakternya tidak baik berarti ini. Kalau betul loh ya yang disampaikan. Ini sedang terjangkiti penyakit malas sabilillah. Kalau ini kita biarkan, nanti akan cepat sekali nular ke cabang-cabang yang lain. Sehingga kualitas kita ya mung kaya buih akhirnya. Ini jangan sampai terjadi ya. Harus segera kita putus ini ya. Kita pangkas, kita hilangkan penyakit-penyakit malas sabilillah seperti ini. Oke, terima kasih Ustaz Marjono ya. Nanti kita pantau tenanan itu. Nek ora gelem ngamal ke ngaji, wes jangan pakai nama MTA. Udah kita tegas-tegasan no. MTA nggak ada di daerah yang disebutkan tadi, udah ada apa-apa, nggak masalah. Nah sekarang ngaji kok nggak mau mengamalkan, itu untuk apa? Padahal orang yang tahu harus beda dengan orang yang belum tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa iya nilai yang ada di MTA di cabang itu sudah hilang? Nilai dakwah kita itu kan obah lillah, obah sabilillah, bukan obah upah. Jangan-jangan warga di cabang itu mau jadi panitia kalau ada upahnya.
Naudzubillah. Nilai dalam gerakan dakwah kita ini obah lillah, obah sabilillah gitu loh. Bukan obah upah. Kalau obah upah itu tidak ikhlas, tidak langgeng. Tidak langgeng. Nah, kalau sudah ada bibit-bibit mau hilang, nilai obah lillah, obah sabilillahnya mau hilang, harus segera kita luruskan. Pelurusan dengan ketegasan. Gelem ngene, ora gelem golek dhewe. Golek liyane kan itu. Ya, untuk kebaikan itu nidhamnya harus disiplin. Untuk kebersamaan harus disiplin. Ya. Kalau tidak ada kedisiplinan, carut marut nanti, carut marut. Nanti langkahnya sak karepe dhewe-dhewe. Kalau apa-apa sesuai keinginannya masing-masing, tidak akan bisa untuk kebersamaan, tidak akan bisa. Kebersamaan itu hanya bisa kalau semuanya taslim di hadapan aturan. Aturan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, semuanya taslim. Jadi untuk bersama itu harus teratur, terukur, ikhlas semuanya. Yakin betul ajrum minallah, upah dari Allah, bukan upah dari manusia. Ya, ada lagi.